Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Leo? Oke, ini readingan untuk September ya, Lur ya. Semoga banyak kabar baik. Oke, video ini akan berdurasi panjang karena banyak hal yang harus saya bahas di sini. Saya akan berusaha serinci mungkin. Oke, Lur, kayak biasa deh absen dulu yuk. Dari kota mana sedulur yang hadir? Monggo silahkan absen dulu. Gimana kabarmu, Leo? Oke, kayak biasa ya, modenya belak-belakan apa adanya. Baik dan tidak baik semua akan saya sampaikan di sini. Dan readingan ini adalah suatu gambaran untuk perjalananmu di September. Jadi simak saja. Ketemu lagi nih sama Leo. Gimana Lur? Kangen gak Lur dengan suara jelekku ini? September. Wow. Gimana nih keadaanmu di September? Apa ini? Ini sepertinya ada energi dari Agustus kemarin yang masih berjalan sampai di September. Oke, ntarlah kita akan kupas satu persatu ya Lur ya. Oke. Why, ada apa? Lur, saya akan bahas dulu untuk masalah keuangan ya, atau finansial Leo di September 2025. Oke, di sini Leo please ya. Semua Leo di September sebisa mungkin bijak dan berhati-hati dalam penggunaan finansial ya. Karena situasi tidak menentu, ada pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga juga di September ini. Pengeluaran yang tidak ada dalam catatan kamu. Gitu. Oke. Untuk minggu pertama di September. Wow. Sepertinya kamu di minggu pertama ini akan terasa cukup capek dan lelah banget ya. Saya ngerasa kamu berusaha ke sana ke sini untuk memperbaiki atau mencari bantuan keuangan ya di sini ya. Untuk teman-teman Leo yang mungkin sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja dalam segi keuangan. Ya, kita tahu ya kondisi negara kita sedang tidak baik-baik saja. Negara ini sedang gila-gilaan. Banyak di antara kita yang sedang terjepit. Ya, bukan cuman kamu lah, semuanya ngerasakan kok gitu loh ya. Tapi dalam satu sisi di sini saya ngerasa pantang menyerahnya Leo ini sangat kerasa banget ya di sini ya. Ya, saya mohon untuk semua Leo, perjalananmu di bulan ini harus benar-benar diiringi dengan pondasi spiritual peribadahan. Itu mulailah untuk ngeh tentang itu. Karena sekali lagi dalam kehidupan kita tidak semua hal itu mampu kamu pikirkan, gak semua mampu kamu logikakan dengan akal sehat kita sebagai manusia. Dan kita juga tahu bahwa segala kelancaran, kemudahan, dan rezeki itu semua ada sang pengendali itu sendiri, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Ya, semoga teman-teman bisa banyak mengalami kesadaran dan lebih ngeh tentang hal itu. Gitu. Ya, insya Allah sih dengan
pondasi spiritual dan peribadahan kamu yang ya semoga kamu mau memperbaiki itu, toh ya juga untuk kamu sendiri kan kebaikannya. Kalau kamu lancar, rezekinya enak, ya kan kamu juga yang seneng gitu loh ya. Ntar ya. Ini nanti masuk tanggal-tanggal 11 sampai 16. Ya banyak-banyak berdoa semoga di masuk-masuk pertengahan bulan ini ada gambaran petunjuk tentang keuangan gitu loh ya. Karena saya ngerasa kamu sedang kayak pontang-panting banget ya di sini, sedang cari solusi, cari jalan keluar tentang keuangan. Ya mungkin banyak kondisi yang menekan kamu dan mendesak kamu. Ya saya bisa maklumin itu sih Lur ya. Please Leo ya, sekali lagi ya, pondasi spiritual kamu itu loh. Dan nanti di tanggal-tanggal 11 sampai 16 di sini kamu perlu ketenangan ya. Kamu perlu ketenangan, kamu perlu duduk dulu, kamu perlu istirahat dulu untuk mengamati segala situasi ya, gitu. Ya semoga sih di rentan waktu itu di tanggal 11 sampai 16 ini mulai kebuka ya, jalan-jalan rezeki, petunjuk demi petunjuk yang akan datang. Amin. Gitu loh. Please tolong deh doa kamu ya Lur ya. Gak tahu, saya ngerasa kamu kayak ngos-ngosan banget nih. Ya mungkin di situasi Agustus kemarin banyak ketidakpastian ya yang sedang kamu hadapi. Gejolak-gejolak keuangan ya kerasa banget dan please tolong deh Leo. Please saya mohon sekali lagi ya. Gitu. Oke. Lanjut lagi. Sisi positifnya di sini semangat kamu ya. Semangat kamu ini yang penting. Ya walaupun situasi tidak menentu, perjalanan hidup kita ini selalu tidak menentu. Terkadang hidup tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita pikirkan. Cuman sisi baiknya semangat kamu ini loh yang kerasa banget ya. Kamu cukup gigih di bulan ini. Kamu lebih banyak fokus ke pekerjaan, ke finansial, dan kamu mulai banyak ngeh tentang keuangan di sini. Ya, yang sudah ya sudahlah. Sesuatu yang sudah kamu lalui, yang sudah berlalu, ya sudahlah, terus banyak jadikan suatu pembelajaran lagi ya. Kayak gitu. Oke. Dan satu hal lagi untuk Leo, saya to the point di sini untuk masalah keuangan kamu, ya kamu harus fokus kepada sumber itu tadi. Ya, kalau bisa jangan terlalu fokus dengan nominal. Artinya gini, oke, misalkan nih kamu punya hutang, piutang dengan nominal sekian. Banyak di antara kita yang sering mungkin terpikir, waduh bulan ini aku harus bayar sekian, harus cari duit sekian, angka terus yang kepikir gitu loh. Semakin kita memikirkan angka, ya itu akan membuat kita tanpa kita sadari produktivitas kita, fokus kita dengan pekerjaan atau sumber keuangan itu sendiri ini bisa menurun gitu loh. Ya. Karena logikanya gini, kalau kamu fokus dengan sumber keuangan kamu sekarang, hasilnya maksimal, ya, toh ya juga nanti hasil apa yang kamu dapatkan kan itu juga bisa maksimal, bahkan bisa naik gitu loh. Cuman kalau kamu hanya memikirkan angka-angka, itu akan menyebabkan namanya cabang-cabang pikiran. Yang harusnya kamu bisa bergerak, kamu bisa ngelangkah, karena cabang pikiran yang terlalu banyak ketika kamu memikirkan masalah uang ya, atau angka dari uang tersebut itu sendiri, ini akan menyebabkan ketakutan gitu loh ya, overthinking, takut. Ini perkara-perkara yang sudah lalu-lalu nih masih ngulang gitu, gerem kadang gitu, jujur sih ya. Ya inilah, yuk tolonglah siapapun itulah ya yang hadir ke sini, kalau kamu merasa dirimu tuh gampang overthinking, tolong perbaiki. Apa sih gitu loh yang kamu pikirkan? Ya saya ngerti kebutuhan kamu banyak, hidupmu bla 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 bla, saya paham itu. Cuman ya udah tahu kondisi tidak baik, ya jangan kamu tambahkan ya, jangan kamu tambahi dengan pemikiranmu, overthinkingmu. Ayolah, saya ngerasa banyak nggak fokus loh ini, heran saya mah.
Ayolah, fokus, kerja ya kerja gitu loh, jangan buat campur aduk. Jadi saranku gini sih ya untuk Leo ke depannya, kamu harus bisa menempatkan diri. Kamu harus bisa mengatur jam. Jam apa? Jam istirahatmu. Mulai diatur, dibenahi mulai saat ini. Satu, yang kedua, waktunya kerja. Kamu kan punya jam kerja tuh. Misalkan nih satu hari 8 jam, ya kamu habiskan 8 jam itu memang untuk kerja. Pikiranmu, masalahmu di luar pekerjaan nanti. Jangan bawa-bawa. Ya, giliran kerja. Duh, sorry. Giliran kerjanya berantakan, situasinya nggak menentu, bingung gitu loh. Ya, please tolong, ini hati-hati banget lah masalah overthinking. Ya, sering banget saya ulas loh soalnya. Sorry ya, saya di sini cuma ngingetin doang lah. Ya hostnya kayak gini kondisinya ya, belak-belakan apa adanya. Lo mau terima silahkan, nggak juga nggak apa-apa gitu. Masih banyak video lain yang lebih bagus. Tuh, saya ngomong apa adanya, baik-baik nggak. Udah, itu aja. Yuk, semua Leo udah waktunya berbenah nih kamu di September. Masa ya pola hidupmu gitu-gitu aja muter-muter kayak gangsing, ngerti nggak? Ya, yuk mulai hari ini, detik ini, kamu renungkan segala hal-hal negatif dalam dirimu. Sifat-sifatmu, perilaku, dan kebiasaan buruk. Tolong dibenahi. Agar apa? Agar perjalananmu ini di bulan ini tuh banyak keberkahan, banyak kemudahan, rezekinya kebuka. Pengennya kan kayak gitu. Ya, satu lagi, ngeluh itu nggak akan merubah hidupmu. Ya, lanjut. Dan sisi lain di sini, semangat dalam dirimu untuk mencapai suatu tujuan. Ya, apapun itu ya, mungkin kamu punya plan, punya rencana, visi misi. Ini bagus, ide-ide kamu tuh bagus gitu loh. Planning kamu di bulan itu bagus. Cuman tuh tadi satu sisi tentang dirimu nih. Jangan sampailah ibaratnya perjalananmu nih berantakan lagi gitu loh. Ya. Dan masalah jam tadi yang saya bahas, kamu harus bisa fokus gitu. Masalah itu ya saya ngerti masalahmu tuh complicated gitu. Dari segala hal gitu. Mau masalah inilah, itulah, bla bla bla, saya ngerti. Cuman kamu harus mempunyai time untuk memikirkan itu loh gitu. 8 jam, satu hari 8 jam kerja, pulang kerja, sempatkan waktu 1 jam istirahat untuk fisikmu, untuk dirimu. Nah, setelah itu baru kamu belajar, kamu boleh memikirkan segala hal yang sedang terjadi dalam kehidupan kamu. Ya, satu sisi kamu butuh istirahat juga. Fisikmu ini loh butuh kamu cintai, butuh kamu sayangi. Ya, waktunya ngeh dengan diri sendiri. Jangan kamu siksa dirimu, fisikmu, jasadmu dengan pikiranmu, dengan beban-bebanmu. Kalau fisikmu drop, gimana coba gitu loh. Jangan sampai lah kalau bisa. Ya, oke lanjut. Di September ini ada peluang atau suatu tawaran, bisa ide tentang job ya. Itu job atau peluang bisnis atau apa, mungkin ada punya ide bisnis juga di sini. Oke. Ya, saya kembalikan ke kamu ya. Semoga kamu bisa ngebaca segala peluang itu. Semoga kamu bisa menangkap peluang yang akan datang ini. Ya. Insya Allah sih ini bisa ngebantu nantinya ya. Itu. Oke, lanjut lagi. Keluhnya di pertengahan bulan untuk masalah keuangan atau finansial kamu, ya semoga di pertengahan bulan ini banyak hal-hal positif, hal baik yang bisa kamu rasakan. Ya, kemudian nanti di akhir bulannya, saya ngerasa kamu banyak mulai kesibukan ya, banyak kesibukan. Saya nggak tahu mungkin ada job baru, ada tawaran baru, atau ide-ide baru yang kamu kerjakan di akhir bulan ini. Gitu, ya. Ya semoga ini bisa memperbaiki keuangan kamu ya. Kalau bicara tentang rezeki, poinnya ke dirimu. Kayak biasa saya bahas, kalau dari Leo, saya nggak terlalu banyak komen tentang rezeki. Tergantung kamu. Kalau pikiranmu ruwet, ya overthinkingmu parah, ya ataupun emosi kamu ngeledak-ngeledak,
ya lu jangan berharap rezekimu bagus. Dah, itu aja. Kalau kamu bisa kendalikan dirimu, kalau kamu bisa anteng, batinmu, pikiranmu bisa selaras, ya kamu nggak negative thinking, kamu nggak gampang emosional di bulan ini, ya insya Allah rezekimu bisa kebuka. Kerasa lancarnya itu gitu. Ada aja jalan rezekimu. Gitu. Masalah pekerjaan di sini, ya kamu akan ngerasa cukup capek dan juga ada ketidakpastian dari orang-orang di lingkungan kerja kamu ya. Ya mungkin masalah sifat-sifat mereka lah nih yang cukup menyebalkan di bulan ini ya, semoga kamu bisa sabar menghadapinya. Karena mau nggak mau ya namanya kerja ngikut orang ya tahu sendiri bagaimana ya. Kamu harus banyak-banyak sabar karena disitulah sumber rezeki kamu, disitulah sumber keuangan kamu. Dan satu hal lagi mengenai asumsi, kalau bisa jangan terlalu berasumsi negatif dengan lingkungan kerjamu, karena terkadang apa yang kamu pikirkan itu belum tentu benar. Ya, kayak gitu. Lanjut lagi, untuk Leo di sini perhatikan koneksi kamu dengan lingkungan kerja kamu, karena ini akan sangat mengganggu mental kamu ya, karena saya ngerasa ini apa ya, ntar ya. Orang-orang di bulan kemarin Agustus yang sangat mengganggu kamu itu ya, itu kan naik turun tuh energinya gitu di Agustus kemarin ya. Di Agustus kan banyak di antara kamu yang menghadapi lingkungan toksik atau perubahan dari lingkungan kerja kamu gitu loh. Orang-orangnya ya gitulah tahu sendiri ya. Itu naik turun di Agustus kemarin ada waktu, ada momen itu agak adem. Nah, ini di bulan ini saya ngerasa orang-orang ini mulai agak aneh lagi nih sifat-sifatnya atau karakter mereka lah, lebih kepada sifat sih sepertinya. Hati ya. Ya semoga kamu nggak gampang emosi lah, karena menyebalkan sih sebenarnya. Karena satu hal lagi, ya mentalmu diuji, sekali lagi mentalmu diuji oleh mereka. Dan satu sisi, makanya tadi saya katakan, kamu kalau bisa fokus ya kerjaan kamu, apapun itu kerjaan kamu selesaikan dengan baik, bila perlu koreksi. Dan sebisa mungkin jaga perasaan dan batinmu. Ini. Oke, saya ngerti lingkunganmu banyak orang toksiknya. Tapi kalau batinmu, kamu gampang perasa, dikit-dikit perasaan ya. Ada orang ngomong dikit langsung kamu masukin hati. Ya, kamu gampang tersinggung lah, inilah itulah. Lah kacau lah bro. Ya di bulan ini kamu bertopeng nggak apa-apa. Bertopeng demi kebaikan artinya. Ya, ya saya ngerti perasaanmu agak enak, agak gedek juga ya sama orang-orang ini. Cuman ya satu sisi mungkin ada momen dimana kamu harus berpura-pura ya gitulah, berpura-pura baik aja sama mereka gitu. Maksudnya jangan terlalu kamu tonjolkan ketidaksukaanmu, itulah yang saya maksud topeng itu. Jangan kamu tonjolkan, jangan kamu terlalu menunjukkan ketidaksukaanmu dengan beberapa orang di lingkungan toksik ini gitu loh. Ya. Karena gini ya, memang agak susah sih ngadepin orang-orang toksik ini ya. Kamu baik salah, nggak baik juga salah. Cuman satu sisi ada di antara kamu yang gampang banget kepikiran orangnya, gitu loh. Ya sebisa mungkin belajar untuk berasumsi positif dulu deh dengan orang-orang di sekitar kamu yang toksik ini. Karena gini, mereka yang toksik ya, itu saya yakin itu berdasarkan situasi gitu loh. Ya, nggak mungkin nih orang bersikap buruk dengan kita atau nggak suka dengan kita itu tanpa adanya alasan gitu loh. Ya, ada sih beberapa orang yang mungkin karena mereka itu memang benar-benar punya sifat iri, ya ada. Cuma itu hanya beberapa orang gitu loh. Sebagian besar itu karena produk asumsi kita. Ya semoga kamu betahlah dengan pekerjaan kamu yang sekarang. Ya memang harus dibetah-betahin dulu. Ya. Dan karir atau kerjaan ini memang ada tawaran ya, ada tawaran dan peluang. Masalah kerja. Ya balik ke kamu nih. Saranku dianalisa dulu nih saran atau tawaran ini ya. Ada peluang gitu loh, peluang pekerjaan ini kamu analisa dulu.
Ya kalau memang kamu udah nggak kuat dengan lingkungan kerjamu yang sekarang, dengan orang-orang yang bedebes-bedebes itu, ya monggo. Kalau kamu mau ngambil peluang baru, pekerjaan baru ini ya monggo silahkan sih. Cuman pastikan, benar-benar pastikan itu baik gitu loh. Ya, saya khawatirnya kamu ninggalkan kerjaan kamu yang sekarang demi pekerjaan kamu yang baru, nggak taunya pekerjaan yang baru ini masih belum jelas, masih simpang siur, ya kacau nantinya. Oke. Ya nggak usah takut lah masalah pekerjaan lah, Leo. Kamu punya banyak potensi kok. Kamu tuh orang-orang kreatif loh. Kamu kalau nggak dapat kerja ya kamu bisa menciptakan pekerjaan sendiri kok sebenarnya. Tergantung orangnya sebenarnya ya, tergantung kamu lagi gitu. Ya. Karena ya saya tahu orang-orang Leo itu kreatif gitu, imajinatif orangnya. Oke. Okay. Ini lagi nih. Saya kupas tentang dirimu dulu deh ya. Saya dapat petunjuk di September ini bahwa kamu akan jadi pribadi yang berbeda. Artinya berbeda ya mungkin beberapa waktu ini, contoh kayak ya beberapa bulan yang lalu lah ya, kamu iya, enggih, iyo sama orang gitu. Cuman sekarang kamu kayak tegas sama dirimu, tegas sama orang-orang di sekitarmu. Kamu menyikapi orang-orang di sekitarmu ya A B B. Saya ngerasa Leo nggak mau dipermainkan orang lagi di sini. Saya ngelihat suatu ketegasan dalam dirimu. Ya ini positif sih. Oke. Hal baik. Jadi saya ngerasa tentang jati diri sih poinnya ya. Poinnya tentang kejati dirian gitu. Satu, kamu banyak menyadari tentang dirimu. Ya, tapi ini clue-nya di akhir bulan sih. Ya mungkin di awal bulan sampai pertengahan banyak situasi nggak kondusif, terutama dalam dirimu sendiri. Ya, terus pada akhirnya semakin kamu mempelajari segala situasi yang sudah kamu lalui, kamu mempelajari tentang dirimu sendiri di sini, kamu menemukan, oh ternyata aku ini loh jati diriku gitu loh. Jadi kamu berperan itu berbeda di sini. Ada suatu peran yang beda yang akan kamu lalui atau kamu jalani. Saya ngerasa inilah jati diri Leo yang sebenarnya gitu loh. Ya semoga kamu bisa menemukan itu sih. Karena banyak di antara kamu yang sebenarnya kamu dalam proses pencarian jati diri. Makanya banyak gejolak, ketidakpastian, kebimbangan. Wow, ruwet. Wow, pakai sampai nggak bisa ngomong lagi. Saya sendiri nggak bisa ngomong lagi perjalananmu di beberapa bulan, terutama start dari Mei, Juni, Juli, amazing kan? Muter, wah badainya damdum. Makanya saya ngereading, saya nggak pernah lupa dengan saran, nasihat. Kalau ada yang salah ya tak tegaskan. Kalau ada yang perlu dikritik ya tak kritik di sini. Ya karena semua kembali ke kamu. Kenapa manusia itu nggak bisa dilus lur? Dilus tuh nggak bisa. Ada kalanya dielus, ada kalanya harus ditegaskan. Lu harus gini gitu loh. Ya harapanku semua Leo mengalami banyak kesadaran dan perubahan. Perubahan itu tidak ada kalau kamu tidak memulainya. Perubahan dalam dirimu sendiri. Karena jujur sudah banyak banget ilmu yang Leo dapatkan ya di tahun ini. Kamu tinggal praktek gitu loh. Ya. Pembelajaran hidup tuh udah banyak banget di sini Leo. Udah waktunya kamu praktek ya. Oke, lanjut lagi. Leo, di sini saya akan bahas untuk kamu yang single. Saya ngerasa sebenarnya kamu agak kesepian ya. Kamu butuh seseorang di sini. Cuman kembali lagi dengan rasa takut, trauma. Kamu mau deket sama orang tuh kayak ngerasa trauma kamu ya yang cukup mendalam sih. Ya, saya ngerasa kamu sedang belajar untuk move on dari yang sudah-sudah. Ya memang butuh proses ya Leo ya. Hal-hal yang ngecewakan, menyakitkan,
Ya, tentang perjalanan percintaan kamu, asmara kamu di sini. Hmm. Jadi saya ngerasa kamu di bulan ini sebenarnya yang mau deket sama kamu itu banyak, cuman kamunya itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ngerespon banget sih gitu loh. Kamu humble aja sih dengan mereka-mereka yang mau deket sama Leo ya. Leo bersikap lebih humble dan satu sisi masih maju mundur ya. Saya ngerasa kamu masih maju mundur nih untuk masalah hati atau masalah perasaan. Ya bagus sih. Kalau kamu memang masih banyak trauma dari masa lalu kamu yang sampai hari ini masih ke bawah-bawah, ya itu bisa membantu kamu sebenarnya. Trauma dari masa lalu itu malah bisa jadi hal positif. Positifnya, ya harusnya kamu bisa lebih milih atau memilah ya, bukan bukan memilih ya. Namanya hidup ya kita harus milih ya. Kamu bisa lebih memilah sekarang. Dan satu lagi, sebenarnya em, tolong ya ikutin kata hatimu deh, Leo. Kata hatimu serius, ya. Gitu, kata hati. Tentang kata hati, tolong. Kenapa? Karena orang yang mau deket sama kamu ini, kamu bisa merasakan energinya dia. Dia ini bagaimana tuh kamu bisa bener bisa ngerasain gitu loh. Ya. Oke deh, untuk kamu yang single, saya ngerasa memang nggak begitu banget tentang cinta-cintaan kali ini ya di bulan ini. Karena itu tadi banyak ketakutan juga yang ada dalam dirimu. Jadi ya, hmm, ya mungkin untuk kalaupun ada yang deket sama kamu lebih kepada teman curhat, cerita, sahabat tadi itu. Gitu. Leo sepertinya sangat berhati-hati dengan hati ya, masalah perasaan. Takut banget terluka lagi, saya paham itu karena ya sudahlah ya sudah ya Lur ya. Aduh, saya sampai nggak bisa ngomong lagi saya kalau ngebahas tentang masalah batin ya. Karena perjalanan Leo ya kalian tahulah bagaimana perjalanan readingan kamu untuk Leo setiap bulannya. Banyak hal saya ngerasakan situasi yang wow gitu. Nah, hmm, tapi di sini ada satu sisi cukup positif ya di beberapa Leo. Ada di antara kamu yang mencoba memberanikan diri untuk membuka perasaan lagi. Ya, karena satu sisi campur aduk ya. Artinya campur aduk nih. em, ada trauma, tapi satu sisi kamu sendiri, kamu butuh temen, kamu butuh seseorang yang mendampingi kamu, yang ngarahin kamu, kayak gitu. Dan satu hal lagi saya ngerasa adanya suatu penyesalan di sini ya. Ya ini vice versa ya. Ya untuk kamu yang ngerasakan aja. Saya ngerasa ada di antara kamu menyesal tentang seseorang yang sudah pergi kemarin. Saya nggak tahu siapa ya. Ya ini tidak semua dari Leo, hanya beberapa aja. Saya ngerasa tentang penyesalan. Sadarnya tuh baru sekarang gitu loh, bahwa ternyata yang hilang kemarin itu ternyata orang yang baik mungkin. Kamu masih ingat dengan nasihatnya dia, atau sarannya dia, atau oceh-ocehannya dia, atau kelucuannya dia gitu. Banyak kenangan tentang dia yang ke bawah sampai yang apa ya, bukan ke bawah sih, tumbuh gitu loh. Ya, saya ngerasa memori alam bawah sadarmu tuh naik di sini, di bulan ini. Akhirnya mengingatkan kamu dengan seseorang yang mungkin menurutmu spesial. Ya, dan penyesalan ini terjadi karena suatu kesadaran. Ada di antara kamu sadar bahwa mungkin sifatmu, atau mungkin cara kamu memahami gitu loh. Sebenarnya apa yang sudah berlalu itu dari dia sendiri itu banyak menjelaskan tentang, ya sebenarnya gini, segala sesuatu sudah dia jelaskan, cuman satu sisi dari kamunya ini nggak mampu memahami gitu loh. Ya karena entah kemana pikiranmu itu loh. Ini vice versa ya, bisa seseorang yang sudah kamu ya sudah berlalu lah beberapa bulan yang lalu ya, atau beberapa minggu yang lalu kayak gitu.
Ya sudahlah, yang kemarin jadikan suatu pembelajaran aja ya. Namanya kita hidup, kadang ada benar, kadang nggak benar. Ya semoga kesalahan dari dalam diri kamu bisa kamu perbaiki di bulan ini. Satu sisi ada perasaan di antara kamu yang ingin ketemu dia lagi, yang ingin berkoneksi ya, lebih ingin berkoneksi dengan dia lagi. Cuman itu tadi, saya ngerasa kamu masih dihantui oleh kebingungan ya. Bingung banget, kamu tuh sebenarnya bingung gitu, bingung tak kenapa ya. Satu sisi kamu menilai dia baik, cuman satu sisi kamu bingung dengan dirimu sendiri, kenapa kok begini, kenapa begitu gitu loh. Wow, ayo udahlah, yang lalu lah udah biarkan berlalu ya. Ayo udah. Nah, lanjut lagi Lur di sini tentang ntar ya. Leo yang ini tentang yang Leo single dulu ya. Saya masih bahas tentang yang Leo single. Nanti mendekati akhir bulan ini, ya mungkin tanggal 20 ke sana ya. Saya ngerasa banyak perubahan dalam dirimu. Kamu mencoba berbenah diri, mulai menatap masa depan kamu, dan ya itu tadi ya tentang keberanian ya, keberanian untuk membuka hati kembali, karena ya memang kamu butuh seseorang sih di bulan ini sih gitu. Oke. Ya poinnya kepada energi orang yang mau mendekat sama kamu ini sih sebenarnya ya. Ya saranku ya semoga kamu nggak gampang jatuh cinta. Ya kayaknya susah sih sebenarnya. Leo di bulan ini tidak mudah jatuh cinta kok gitu. Karena kenapa begitu? Karena banyak pelajaran sebelum-sebelumnya sehingga membuat kamu lebih berhati-hati gitu. Yaudah. Itu sih. Kemudian hubungan Leo di sini ya kamu ngerasa rumit dengan hubunganmu, ya mungkin ini energi dari Agustus kemarin ya yang masih ke bawah sampai sekarang. Kamu masih memikirkan hubungan kamu dengan dia ini ya harus gimana, ini harus dibawa kemana, bingung gitu loh. Ini vice versa ya. Bisa pasangan kamu di sini ada tentang sifat yang sangat-sangat menekan atau membuat kamu tertekan dengan dirinya dia gitu. Ya masalah emosi lah, emosinya yang naik turun, egonya dia, dan cemburuannya. Ini sifat cemburu nih yang ini sangat-sangat ngerusak ya, jujur deh. Aduh, tolong ya semuanya, ini vice versa lah. Bisa Leo, bisa pasangan Leo, tolong deh posesifnya lah. Ayo, udah pada dewasa kok, masa ya mau posesif terus? Kalau kamu cinta sama dia, kalau kamu emang sayang sama dia, jangan kamu kurung, kasih dia kebebasan ya. Kalau kamu sayang sama dia, kasih kepercayaan dia gitu loh. Jangan segala hal kamu marah, emosi karena kecemburuan kamu. Sorry ya, saya ngerasa ada kecemburuan yang gak mendasar gitu loh. Aneh gitu loh. Ngobrol sama temen dia marah, temen loh padahal. Kamu keluar dikit dia overthinking, kamu nggak ngubungin dikit dia sibuk gitu, sibuk overthinking lagi, nuduh kamu yang enggak, ya capek lah. Terus nih nanti kalau orang ini pergi lu nangis. Ya tolong deh, ini masalah sifat direnungin lah ya Lur. Gitu, hati-hati loh ya di sini ya, di bulan ini. Kenapa? Di hubungan Leo kali ini balik ke Leo lagi sebenarnya ya. Tergantung kamu sih. Kalau Leo ini sudah capek sama orang ini, Leo pergi. Karena apa? Ada yang mau deket sama Leo yang sudah ngantri itu banyak. Yang ngantri mau masuk ke dalam kehidupan Leo ini banyak di belakang sana. Cuman Leo ini berusaha bertahan, memahami kamu, menjaga hubungan ini, memikirkan tentang bagaimana arah hubungan ini. Cuman kalau sifatmu error terus, kayak anak kecil, overthinkingmu, dan parahnya nggak mau memahami gitu loh.
Apa yang dia jelaskan tuh tolong deh dipahami. Ini komunikasi berantakan. Ya kalau nggak ada kesadaran tentang sifat, ya udah, ini bisa kecantol orang baru nih Leo gitu. Ya ini vice versa sih sebenarnya ya, bisa Leo bisa pasangan Leo sih. Ada yang akan kecantol dengan orang baru di sini. Dari ya akhirnya menjadi orang ketiga kan gitu. Hmm. Oke. Ya bulan ini tolong ya komunikasi, berhati-hati dengan komunikasi. Miskomunikasi sangat kerasa banget di sini. Karena kamu akan bingung ngadepin sikapnya dia, ya. Sekali lagi ini vice versa, bisa Leo bisa pasangan Leo, ada yang bingung nih ngadepin sebenarnya gimana sih pola pikirmu, gimana sih sebenarnya kamu ini gitu loh, maunya gimana gitu loh. Padahal seseorang ini sudah menjelaskan yang sebenarnya, tapi kamu selalu menggali, mengkorek sampai ke akar, dan kamu nggak tahu jeluntrungnya kemana gitu loh. Jadi bingung. Akhirnya diamlah seseorang ini. Semakin didiamkan, kamu semakin panik. Ketika diajak ngobrol, kamu nggak nyambung. Aduh, nggak ngerti lah. Ya, ya semoga kerumitan-kerumitan ini bisa dilalui gitu loh. Ya, karena satu sisi rumitnya gini, ini orang sebenarnya sayang, cinta sama kamu, cuman sifatnya dia ini loh. Masalah sifat sekali lagi ya. Tolong deh, ya terserah lah lu mau gimana dengan hubunganmu sekarang, ya kita kembalikan ke kamu. Saya hanya bisa ngasih gambaran, tolong perbaiki, terutama dalam diri gitu loh, dalam diri dulu deh, renungin dulu deh. Ya mungkin secara ucapan, ya secara overthinkingnya, kecemburuannya, kamu nggak ngasih kebebasan ke dia, ya, ya segala hal lah ya negatif-negatif itu perbaikilah. Karena kalau kamu mau memperbaiki, ya ini masih ada kesempatan lah gitu aja. Cuman kalau kamu nggak mau memperbaiki, ya hubungannya jangan digantung. Dan sekali lagi di sini saya dapat clue lagi ya, ketegasan dan butuh kejelasan. Ini benar-benar butuh kejelasan loh, Lur. Ini dari Agustus kemarin udah banyak chaosnya nih hubungan gitu loh. Makanya bulan ini ada seseorang ini memang benar-benar butuh kejelasan. Ya semoga kamu bisa ngasih kejelasan dan kepastian di dalam hubungan kamu gitu loh. Ya, lu masih suka nggak sih? Lu masih sayang nggak sih? Lu mau masih sama dia nggak sih? Ya, jangan jangan lu gantung-gantung kayak gini gitu loh. um, nggak tahu ya. Kadang, aduh, agak rumit sih terkadang kalau udah ngereading Leo ini gitu. Ketemu energi yang ruwetnya, aduh saya sendiri pun juga mumet gitu. Cuman ya udahlah ya. Lanjut lagi di hubungan ini ya, ada kabar baik juga sebenarnya, banyak kabar baiknya. Kabar baiknya ada chemistry lagi di sini. Ada chemistry kamu dengan dia, ya gitu. Hmm, kesadaran sih. Karena ya polanya gitu-gitu aja sebenarnya sih. Beberapa bulan kemarin saya nge-reading, saya katakan ini kayak Tom Jerry. Ribut, berantem, balikan, ribut, berantem, balikan. Dan di bulan ini agak beda sih, bedanya ya konflik demi konflik ada lah, masalah-masalah tetap ada sama dia gitu loh. Cuman ada di antara kamu ya, ini vice versa, entah itu kamu atau pasangan kamu, ini mencoba untuk ingin memperbaiki kembali, ingin mempertegas, ingin memperjelas, ini mau dibawa kemana hubungan ini gitu loh. Jadi itu tadi makanya masih ada kesempatan, ya, masih ada kesempatan untuk memperbaiki lagi, ya. Oke, dan satu hal lagi di sini ada tentang bayangan dari mantan ya. Mantanmu akan datang ngegoda kamu, gangguin kamu lagi, Leo. Tapi di sini Leo itu sebenarnya nggak terlalu merespon tentang mantan ini sendiri, tapi pasangannya Leo ini yang jadi kucing garong. Itu nuduh-nuduh nggak jelas, gitu.
dan parahnya nggak mau dengerin gitu loh penjelasan. Ya mungkin ini disebabkan oleh kesalahan juga gitu loh. Dimana ada di antara kamu mungkin ya beberapa waktu yang lalu pernah selingkuh, udah ketahuan, dimaafkan, ya terus mantannya nih nongol lagi, ya padahal yang ngegangguin ya mantannya itu tadi. Cuman karena mungkin pasanganmu ini masih trauma dengan perilaku kamu, jadi pasangan kamu sensitif di sini. Jadi ada apa WA nggak jelas atau telepon nggak jelasnya langsung ngamuk dia gitu. Ya semoga kamu bisa menjelaskan segala sesuatunya ya. Dan untuk pasangan Leo pun ya semoga banyak kesadaran juga lah gitu loh. Udah waktunya sadar diri masing-masing lah di sini, berhenti menyalahkan lah gitu. Ya semuanya salah kok di sini, semuanya benar, ya udah gitu aja. Karena ya endingnya udah deh. Ini saya ngerasa di bulan ini ya memang sih ada yang akan pergi, cuman agak berat ya kalau mau pergi dari hubungan ini sih. Jujur aja sih kamu agak berat mau pergi dari hubungan ini. Karena banyak banget pertimbangan yang akan muncul di pikiran kamu. Jadi ya pada akhirnya yaudahlah yuk kita perbaikin lagi hubungan ini. Ya semoga langgeng. Udah itu. Oh ini spesial nih sampai 41 menit lebih. Dan ya sorry ya jadi kepanjangan. Karena banyak memang harus kusampaikan di bulan ini. Karena situasi ya gitulah ya, nanti kamu amati sendirilah gitu. Mungkin kamu bisa balik lagi nanti ke video ini untuk mengulas. Bisa kamu save video ini. Karena suatu hari nanti di September mungkin video ini bisa jadi gambaran ke kamunya gitu ya. Oke, kita jumpa lagi di next time ya Leo. Saya mohon jaga kesehatan kamu, mental kamu, dan terutama pikiran kamu deh. Tolong deh, tolong dan tolong. Oke, yuk, bye-bye semuanya Leo.